Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai materi perkuliahan kita tentang perilaku konsumen pada layanan kesehatan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu sebelumnya, bahwa mata kuliah ini terdiri dari 9 bahan kajian yang akan kita pelajari atau kita bahas selama 1 semester ke depan. Di antaranya terdiri dari kajian perilaku konsumen, kerangka kerja perilaku konsumen, kognisi perilaku konsumen, afeksi konsumen, lingkungan sosial makro, lingkungan sosial mikro, lingkungan fisik konsumen, tindakan konsumen, dan yang terakhir ada kepuasan dan loyalitas konsumen. Baik, langsung kita mulai untuk materi pertama pada perkuliahan kita tentang kajian perilaku konsumen. Ya. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Kita akan membahas perilaku konsumen secara umum terlebih dahulu ya, belum masuk ke perilaku konsumen pada layanan kesehatan. Ya, menurut Gerard Zeltman dan Melanie Wellendorf ya, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan baik oleh individu, kelompok, maupun organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya atau layanan ya, sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Jadi menurut Gerard Zeltman itu perilaku konsumen itu merupakan berbagai macam tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dalam menggunakan suatu produk atau suatu layanan sebagai suatu akibat dari pengalaman yang sudah dia miliki sebelumnya terkait produk, kemudian juga bisa disebabkan karena sumber-sumber informasi yang dia dapatkan ya. Kemudian menurut David L. Louden dan Albert Dell'Abita, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Hampir mirip pengertiannya. Jadi menurut David dan Albert bahwa perilaku konsumen itu merupakan suatu proses pengambilan keputusan. Mengapa seseorang itu memutuskan untuk memilih menggunakan produk atau barang-barang ataupun memilih menggunakan pelayanan jasa tertentu ya. Kemudian menurut James, perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu yang secara langsung terlibat dalam usaha untuk memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa yang ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi ini merupakan beberapa definisi dari perilaku konsumen yang hampir sama kurang lebih. Perilaku konsumen itu merupakan tindakan atau keputusan untuk menggunakan suatu barang atau jasa berdasarkan pengalaman yang dimiliki atau sumber-sumber informasi yang dimiliki. Nah, kita masuk ke perilaku konsumen layanan kesehatan. Jadi perilaku konsumen pada layanan kesehatan itu merupakan mengenai suatu studi ya terkait individu, kelompok atau organisasi dan proses di mana konsumen yang biasanya itu konsumennya merupakan pasien ya dalam hal ini itu menggunakan produk atau memanfaatkan suatu layanan kesehatan dan suatu upaya untuk menentukan pilihan atau mengambil suatu keputusan layanan mana yang akan dia ambil atau yang akan ditentukan ya, baik layanan berupa pengobatan maupun perawatan pada pelayanan kesehatan. Dalam hal ini bisa di rumah sakit maupun di puskesmas atau di tempat pelayanan kesehatan yang lain seperti klinik, dokter pribadi seperti itu ya. Jadi perilaku konsumen itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pasien atau keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang diambil oleh pasien dalam menentukan layanan apa yang akan dia dapatkan atau pengobatan atau perawatan seperti apa yang akan dia dapatkan ya di pelayanan kesehatan seperti itu. Nah, yang pasti
keputusan yang diambil atau pilihan yang diambil oleh konsumen ya dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan ini ditentukan atau diakibatkan tuh oleh berbagai macam sebab, seperti bisa disebutkan oleh faktor internal dari konsumen itu sendiri yang dipengaruhi oleh seperti pengetahuannya ya terhadap suatu produk ya, ataupun juga oleh faktor eksternal ya, bisa karena pengaruh orang-orang sekelilingnya. Nah, nanti pembahasan tentang pengaruh baik internal maupun eksternal akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen terlebih dahulu ya. Kemudian manfaat apa sih atau apa sih pentingnya kajian terkait perilaku konsumen? Kenapa kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya tenaga administrator kesehatan tuh perlu mempelajari tentang perilaku konsumen ya. Yang perlu kita pahami bahwa konsumen atau dalam hal ini adalah pasien ya, itu merupakan titik sentral perhatian dalam pemasaran. Mempelajari tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen atau pasien pada saat ini merupakan hal yang sangat penting. Penting sekali bagi seorang manajer ya, misalkan nanti Anda bekerja di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik kesehatan dan Anda dalam hal ini menjadi seorang manajer, itu penting sekali untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen, apa yang diinginkan oleh konsumen ya, bagaimana psikologis dari konsumen ya. Untuk memahami hal itu kita perlu mempelajari kajian terkait perilaku konsumen ya. Dengan kita bisa memahami apa yang dibutuhkan konsumen, bagaimana konsumen itu memiliki suatu keinginan, itu bisa menuntun produsen, dalam hal ini adalah pemberi layanan, pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien, sehingga sebagai seorang manajer misalkan ya di layanan kesehatan tuh bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen, sesuai dengan keinginan konsumen, dan bisa lebih efisien memanfaatkan sumber daya yang ada pada layanan kesehatan ya, atau sumber daya yang tersedia pada suatu instansi. Kemudian perkembangan perdagangan pada saat ini itu menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Lebih banyak produk-produk yang ditawarkan daripada apa yang sebenarnya itu dibutuhkan oleh konsumen. Nah, kelebihan penawaran ini menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kelebihan penawaran tersebut bisa disebabkan karena berbagai macam faktor seperti kualitas dari barang yang sudah tidak layak, kemudian tidak terpenuhinya keinginan dan kebutuhan konsumen, atau mungkin juga karena konsumen tidak mengetahui keberadaan produk tersebut. Apabila misalkan ya dalam hal ini misalkan produknya itu adalah obat ya, kenapa kok banyak obat-obat yang ditawarkan melebihi sebenarnya permintaan konsumen. Nah, itu bisa disebabkan karena memang produk tersebut tidak dibutuhkan oleh konsumen atau tidak diinginkan konsumen, atau bisa jadi konsumen itu tidak mengetahui keberadaan suatu obat tersebut ya, tidak mengetahui bahwa ada obat X yang memang sebenarnya obat tersebut memiliki fungsi atau memiliki manfaat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, sehingga ada banyak kelebihan produk yang ditawarkan daripada kebutuhan atau permintaan. Nah, sehingga diperlukanlah kajian perilaku konsumen. Nah, apa sih manfaat dari kajian perilaku konsumen? Yang pertama, itu bisa membantu para manajer dalam mengambil keputusan ya. Manajer, misalkan Anda bekerja sebagai seorang manajer di layanan atau instansi kesehatan, misalkan di rumah sakit atau di puskesmas ya, atau di klinik kesehatan, dengan kita bisa memahami apa yang diinginkan konsumen, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, itu bisa membantu Anda dalam mengambil keputusan. Misalkan sebenarnya konsumen tuh menginginkan pelayanan yang cepat,
kemudian menginginkan pelayanan yang harganya terjangkau gitu ya, sehingga misalkan Anda bisa menentukan, oh kalau harganya terjangkau bisa disesuaikan dengan obat-obatnya yang generik misalkan ya, kemudian juga bisa memberikan keputusan kepada SDM yang tersedia agar memberikan pelayanan secara ramah, misalkan seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Kemudian memberikan pengetahuan kepada para peneliti dengan dasar pengetahuan analisis konsumen. Ini sangat bermanfaat sekali jika Anda nanti misalkan ingin melakukan penelitian ya pada tugas akhir, pada skripsi tentang kajian perilaku konsumen, menganalisis perilaku konsumen dalam memanfaatkan pelayanan tertentu di rumah sakit X misalkan ya. Kenapa kok konsumen, misalkan kenapa kok pasien banyak yang tidak memanfaatkan misalkan pelayanan antenatal gitu ya di puskesmas tertentu. Anda bisa menganalisis apakah karena memang pasiennya itu banyak yang pengetahuannya kurang terkait layanan tersebut, atau bisa karena memang si pemberi layanan misalkan puskesmasnya yang kurang mensosialisasikan. Jadi hal ini bisa memberikan pengetahuan baru baik bagi para peneliti maupun juga sebenarnya bagi yang memiliki layanan seperti itu ya. Apa sih penyebabnya, kenapa kok pasiennya mungkin kurang memiliki antusias terhadap pelayanan tertentu di suatu pelayanan kesehatan. Kemudian manfaat yang lain yaitu bisa membantu legislator dan regulator dalam menciptakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan dan jasa. Jadi bisa juga ini bisa menjadi bahan bagi legislator atau regulator untuk membuat suatu peraturan ya. Misalkan legislator atau regulator tuh membuat peraturan untuk pasien-pasien yang kurang mampu bisa menggunakan KIS, Kartu Indonesia Sehat, sehingga bisa mendapatkan pelayanan yang gratis seperti itu ya. Kemudian bisa membantu konsumen dalam pembuatan keputusan pembelian yang lebih baik. Jadi dengan memahami tentang kajian perilaku konsumen atau para pasien itu juga bisa membuat keputusan agar lebih bijak gitu ya. Dia bisa mempertimbangkan hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk dirinya seperti itu. Kemudian apa sih kajian perilaku konsumen pada berbagai profesi? Jadi ada beberapa profesi yang pastinya profesinya ini berkaitan dengan perilaku konsumen. Yang pertama itu manajer perusahaan menggunakan perilaku konsumen untuk menyusun, merencanakan perusahaannya atau dalam hal ini instansinya atau organisasinya untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, manajer-manajer yang ada di layanan kesehatan itu juga bisa menggunakan perilaku konsumen untuk menyusun berbagai macam perencanaan terkait evaluasi kemajuan yang sudah dicapai dan langkah kedepannya itu seperti apa untuk memperbaiki pelayanan seperti itu ya. Kemudian untuk produsen atau yang memiliki atau yang membuat suatu produk atau suatu jasa itu dapat mempelajari perilaku konsumen untuk mengetahui produk apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen, yang tidak disukai konsumen, serta untuk menentukan harga produksi yang mampu dibeli oleh konsumen. Produsen juga dapat mengetahui tentang apa yang sedang diminati oleh konsumen sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi dengan mengetahui perilaku konsumen, maka produsen atau si pemilik layanan itu bisa mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang tidak disukai, sehingga bisa menentukan harga yang lebih terjangkau untuk konsumen dan mengetahui apa yang sedang diminati oleh konsumen ya.
Kemudian untuk birokrat, perilaku konsumen itu bisa sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan perundang-undangan untuk melindungi konsumen. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk mempengaruhi pilihan konsumen melalui pelarangan terhadap produk bisnis yang dapat merugikan konsumen. Misalkan ada obat-obatan yang sebenarnya berbahaya bagi konsumen ya, yang dosisnya mungkin terlalu keras, maka pemerintah memberikan kebijakan, misal ada obat keras, ada obat yang dijual secara bebas. Nah, itu merupakan tugas dari birokrat ya untuk membuat suatu kebijakan atau peraturan. Nah, kemudian untuk peneliti, peran perilaku konsumen dalam hal ini adalah dapat menentukan segmen pasar apa yang tepat sehingga target pasar akan sesuai ya. Kemudian untuk konsultan ya, konsultan ini merupakan sebuah profesi yang dapat memberikan nasihat atau informasi pada sebuah perusahaan untuk menentukan produk apa yang harus dipasarkan dengan melihat keadaan dan kebutuhan konsumen sehingga produk yang dikeluarkan itu sangat diminati oleh konsumen ya. Jadi ini ada beberapa manfaat mempelajari perilaku konsumen pada berbagai profesi. Berikutnya, ini ada beberapa unit analisis untuk menganalisis perilaku konsumen. Yang pertama, yaitu kita bisa menganalisis terkait konsumen di pasar ya. Jadi ketika pasien itu berkunjung di layanan kesehatan, itu lebih banyak mengunjungi poli apa sih, seperti itu, apa sih yang dibutuhkan oleh pasien kebanyakan gitu ya. Itu bisa mengamati dari perilaku yang ada pada pasar atau pada layanan kesehatan. Kemudian konsumen sebagai individu yang terdiri dari persepsi, pembelajaran dan memori, nilai dan motivasi, kepribadian dan gaya hidup, sikap perubahan sikap, dan komunikasi interaktif. Kalau ini berarti kita perlu menyelami konsumen secara personal atau secara per individu. Kita perlu menyelami atau mengetahui bagaimana persepsi yang dimiliki oleh masing-masing pasien misalkan terhadap suatu layanan kesehatan, terhadap misalkan pengambilan suatu perawatan atau pengobatan gitu ya. Bagaimana sikapnya, bagaimana gaya hidupnya, seperti itu. Kemudian konsumen sebagai pengambil keputusan terdiri dari pengambilan keputusan individu. Jadi kita juga perlu menganalisis bagaimana keputusan yang bisa diambil oleh konsumen. Misalkan keputusan untuk melakukan perawat inap atau rawat jalan gitu ya. Itu perlu dianalisis juga faktor-faktor apa yang membuat seorang pasien memutuskan untuk mengambil tindakan tertentu. Kemudian konsumen dan budaya yang terdiri dari pendapatan dan kelas sosial, etnik, rasial, dan kebudayaan agama, serta age subculture ya. Jadi kajian terkait konsumen dengan lingkungan ataupun budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Berapa pendapatan yang dimiliki konsumen, kemudian bagaimana kelas sosialnya, itu bisa menentukan juga dalam memberikan layanan ya. Mungkin kalau misal emang ada konsumen yang berasal dari kelas menengah ke bawah, berarti dia membutuhkan pelayanan yang terjangkau gitu. Tapi ada juga konsumen yang berasal dari kelas menengah ke atas yang memang menginginkan pelayanan prioritas gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan juga. Kemudian konsumen dan budaya yang terdiri dari cultural influences dalam perilaku konsumen. Jadi kita juga perlu mempelajari berbagai macam influence atau pengaruh-pengaruh dari budaya yang ada di sekeliling konsumen ya. Misalkan ada budaya yang masih ada misalkan tidak melahirkan di layanan kesehatan tapi melahirkannya di dukun misalkan. Nah, itu juga perlu dipelajari lebih lanjut ya, budaya-budaya yang ada di sekeliling masyarakat yang bisa mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Nah, ini ada arah kajian perilaku konsumen. Jadi
proses yang dilakukan konsumen atau dalam hal ini pasien ya, baik sebagai individu maupun organisasi dalam rangka mendapatkan suatu produk ataupun layanan itu bisa melalui berbagai macam tahapan, yaitu adapun tahapan internal itu seperti pengetahuan, kognisi, dan afeksi yang disebut sebagai aspek internal, dan ada juga aspek eksternal ya, itu yang biasanya berasal dari pengaruh rumah tangga, bisa jadi dari keluarganya, bisa mempengaruhi tindakan yang akan diambil, kemudian kelompok referensi budaya dan kelas sosial yang berakibat konsumen melakukan tindakan apakah akan membeli atau tidak membeli suatu produk, sekaligus tindakan setelah pembelian produk tersebut yang menentukan apakah pasien ini akan melakukan suatu tindakan perawatan terhadap penyakit yang dimiliki atau melakukan pengobatan atau tidak, seperti itu ya. Ini tergantung pada banyak hal mulai dari aspek internal maupun eksternal. Nah, ini ada arah kajian dari perilaku konsumen. Ini terdiri dari aspek internal seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada internal itu dari kognisi, pengetahuan dan keterlibatan produk. Kemudian proses pengolahan informasi, persepsi yang dimiliki oleh konsumen atau dalam hal ini pasien terhadap suatu layanan tertentu, kemudian pembelajaran, motivasi, dan kebutuhan. Kemudian selain itu juga ada afeksi, yaitu ada sikap, bagaimana kepribadian dan psikografisnya, dan bagaimana komunikasi yang dimiliki oleh konsumen atau pasien. Nah, kemudian di aspek eksternal itu bisa dipengaruhi oleh budaya dan subudaya, bisa juga dipengaruhi oleh keluarga, dan juga dipengaruhi oleh kelompok teman-temannya ya, oleh tetangga-tetangganya, oleh rekan-rekannya ya. Ini dua hal ini, aspek eksternal dan internal ini bisa mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh konsumen. Tindakan ini juga berpengaruh pada strategi pemasaran, berarti nanti strategi pemasaran harus melakukan upaya-upaya promosi atau sosialisasi terhadap produk-produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Kemudian strategi pemasarannya itu harus memberikan sumber informasi yang baik dan mengevaluasi alternatif produk yang tersedia, kemudian menyeleksi dalam pembelian produk, dan bagaimana sikapnya setelah menggunakan suatu produk atau mengkonsumsi suatu produk atau menggunakan suatu layanan, seperti itu ya. Jadi aspek-aspek internal maupun eksternal ini akan mempengaruhi tindakan konsumen, dan juga strategi pemasaran juga akan mempengaruhi tindakan konsumen. Kemudian tindakan konsumen ini juga nantinya akan bisa memberi pengaruh untuk strategi pemasaran juga, dari tindakan yang sudah ditunjukkan konsumen, bagaimana konsumen mau menggunakan suatu produk atau tidak, itu nantinya akan mempengaruhi strategi pemasaran berikutnya ya, bisa mengevaluasi apa yang harus dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau menarik minatnya konsumen, seperti itu. Baik, ini merupakan materi pembahasan untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.